rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita mengkaji kitab Al-Unsu Billahi Ta'ala, kiat-kiat nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar hafizahullah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita masih di 10 hari yang terbaik yang ada di dunia, yaitu Ayyamul Ashar min Zulhijjah, 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh itu dikerjakan di dalamnya melebihi hari-hari yang 10 ini. Artinya hari yang 10 ini adalah hari terbaik yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang ada di dunia ini, dan kita mengisinya dengan amal soleh. Karena kita butuh kecerdasan dalam beribadah, kecerdasan dalam spiritual, yaitu memanfaatkan waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dengan usaha yang sama. Kalau kita mengerjakan sedekah di bulan lain, maka kita kerjakan sedekah di bulan ini, di awal bulan Zulhijjah ini, maka pahalanya berbeda. Karena di bulan ini, di awal bulan ini terkumpul umul ibadah. Induk-induk ibadah itu terkumpul di 10 awal bulan Zulhijjah. Kita sholat, rukun-rukun Islam dan amal yang mirip dengan rukun Islam semuanya terkumpul di 10 awal bulan Zulhijjah. Ada sholat 5 waktu, ada puasa, ada sedekah, dan ada haji, yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Dan di tanggal 9 nanti adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariat. Tatkala orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi kita pada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat di dalam kitab kalian yang kalian baca. "Lau nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadna dzalikal yawma 'ida." Kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka hari di mana ayat itu turun akan kami jadikan hari raya. Akan kami buatkan perayaan yang diulang terus setiap tahun, hari raya. Ya. Kata Umar bin Khattab, ayu ayat. Ayat apa kata Umar? Kemudian orang Yahudi tadi mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan untuk kalian nikmatku kepada kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Kata Umar bin Khattab, aku tahu. Ya. Aku tahu di mana ayat itu. Mata nazalat hadhil ayah wa makana alladhi nazalat fiha. Aku tahu kapan ayat tersebut turun, bahkan tempatnya aku juga tahu. Hina qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah yaumul Jum'ah. Yaitu hari tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah di hari Jumat. Artinya 9 Zulhijjah. Nah, artinya orang Yahudi, pelajaran agak lebar dikit. Ya. Orang Yahudi tidak ada di syariat-syariat samawi manapun
yang menyatakan bahwasanya syariat mereka itu sempurna. Tidak ada. Tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syariat Bani Israel di zaman Nabi Musa ada satu ayat yang Allah turunkan memberikan pernyataan syariat ini sempurna. Zaman Nabi Isa tidak ada. Zaman semua nabi tidak ada. Cuman ada di umat Islam pernyataan bahwasanya syariat mereka itu sempurna, cuman syariat Islam. Sehingga pernyataan sempurna seperti ini menurut orang Yahudi patut dirayakan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Telah kucukupkan untuk kalian nikmatku. Artinya apa? Agama Islam dengan syariat yang sempurna itu kenikmatan. Dan namanya kenikmatan itu harus diapakan? Disyukuri. Nikmat itu disyukuri. Cara mensyukurinya adalah mempelajarinya. Yang pertama. Kemudian mengamalkannya. Nah, sebagian orang menjadikan syariat Islam itu bukan sebagai nikmat, tapi sebagai beban. Ya, tatkala dia berhadap dengan perintah berat, tatkala dia berhadap dengan larangan berat. Berat galau, perintah dan larangan berat. Nah, model apa masuk, pokoknya berat. Ini orang-orang jadikan syariat beban, padahal Allah sebut nikmat. Kapan itu turun? Tanggal 9. Kemudian ada hari yang paling agung dalam setahun. Hari apa? Hari apa? 17-an. Yaumun Nahar. Tanggal 10 Zulhijjah. Itu hari paling mulia dalam setahun. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, Ayu yaumin hadha. Hari apa ini, kata para Nabi. Para sahabat mengatakan, Yaumun Nahar. Hari menyembelih tanggal 10. Kemudian kata Nabi SAW, Hadha yaumun hajjil akbar. Ini adalah hari haji akbar. Sehingga hari haji akbar itu tanggal 10 Zulhijjah. Sebagian pendapat mengatakan tanggal 9. Nas yang tegas seperti ini mengatakan tanggal 10 hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Sehingga ini salah, sebagian orang menganggap hari haji akbar itu kalau hari Arafah bertepatan dengan Jumat. Nah, berhubung kita kami setahun ini hari Arafah, atau enggak jadi hari haji akbar. Mana enggak jadi? Hajian lado. Hari haji akbar, hari paling mulia dalam setahun. Nah, oleh karena itu di 10 hari ini tinggal sisa berapa lagi nih? 3 hari lagi, sampai jangan-jangan. Ini malam Selasa, malam Rabu besok, malam Kamis tuh. Ya 3 lah ya, malam Selasa, malam Rabu besok. Ya, kalau Jumat sudah ada lagi tanggal 10 sudah. Masih tanggal 10 masih hari paling mulia. Jadi kita manfaatkan hari-hari ini untuk mengisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi antum kalau tidak memanfaatkan hari ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita akselerasi, nambah amal soleh, cepat berlipat-lipat. Kemudian tidak kita manfaatkan. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik untuk kita ngaji. Ini di antara amalan yang paling agung juga bisa kita isi di 10 malam, 10 awal bulan Zulhijjah. Hari yang sangat mulia. Banyak di Al-Qur'an ayatnya. Wal fajr wal layalin ashr. Demi waktu subuh dan demi hari-hari yang 10. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih wa 40 lailah." Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 lailah, 30 hari iktikaf Nabi Musa. Al-unsubillah, nyaman bersama Allah. Para nabi dan rasul menyendiri 30 hari bersama Allah Subhanahu wa taala.
Setelah 30 hari ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kondisi engkau tidak berpuasa? Apa? Lupa saya lanjutnya. Kemudian kata Allah, wa atmamna ha bi ashrin, kami tambah lagi 10. Kami tambah lagi 10. 10 hari inilah itu 10 hari awal bulan Zulhijjah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ya. Sehingga pas Musa itu berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah yang kalau tidak kita isi dengan amal ketaatan rugi. Nah, di hadis tadi Nabi SAW melanjutkan. Kata Nabi, fa'akthiru fihinna minat tahlili wa tahmidi wa tasbih wa takbir. Perbanyaklah tahlil, tahmid, tasbih dan takbir. Banyak zikir di hari-hari ini. Dan di antara zikir yang paling agung baca Al-Qur'an di hari-hari ini. Kita isi hari ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian takbiran. Takbiran ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak itu pokoknya masuk tanggal 10 dah takbiran. Nah, kita ajak anak-anak kita di rumah, di mobil misalnya. Kemudian sambil jalan kita ajak mereka takbiran. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu ridhal abdi bi rabbih subhanahu. Ridhonya seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ ya. Dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ini nanti membuahkan yang jelas tatkala seseorang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa bahagia. Apapun yang menimpa dirinya. Karena sebagian orang mendefinisikan bahagia itu kalau tidak ada masalah. Ya. Sekarang pertanyaannya, ada tidak punya masalah? Ya, masalah. Kalau mengacu pada definisi ini, ya, maka tidak ada orang bahagia. Nabi SAW mengatakan, aktsarun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling banyak masalah hidupnya Nabi. Kalau definisinya adalah orang tidak punya masalah itu bahagia, berarti para nabi paling banyak masalah, paling tidak bahagia. Ya. Nah, artinya bahagia itu adalah seseorang itu mampu beradaptasi dengan masalah. Seseorang itu mampu menyikapi masalah hidup yang dihadapi. Itu namanya bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh telah kami ciptakan manusia itu banyak masalah. Masih kita definisikan bahagia seperti itu? Salah definisi itu. Sehingga cara seseorang bahagia adalah dia ridho dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Lebih luas lagi, bukan sekedar ilah saja, lebih luas lagi sebagai Rabb. Di buku ini disebutkan penulis mengatakan innal yaqina billahi ta'ala yuthmiru ridhal 'abdi bi rabbih tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya yakin kepada Allah itu membuahkan ridhonya seorang hamba kepada Allah Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Dia ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang dia sembah, dan dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai takdir yang Allah tetapkan untuknya. Ya, berupa musibah dan hal-hal yang tidak mengenakkan. Dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi rububiyah dan uluhiyah. Ridho dengan uluhiyahnya meliputi ridho dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala semata, takut kepadanya, berharap kepadanya, kembali kepadanya. Kemudian beribadah kepadanya, bersegera
memiliki keinginan yang kuat untuk bersegera kepadanya, mencintainya dan mencintainya. Wa dzalika yatadammanu ibadatahu wal ikhlasa lahu. Sehingga ridho kepada Allah dari sisi ilahiyah itu seseorang ikhlas beribadah kepada Allah, murni ibadahnya hanya kepada Allah. Kemudian tatkala seseorang mengatakan juga, mengucapkan aku ridho Allah sebagai Rabbku, itu juga mencakup ridho kepada Allah dari sisi perbuatan-perbuatan Allah. Pengaturan-pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Mengesahkan Allah dalam bertawakal, meminta tolong, percaya, bersandar, dan ridho dengan segala sesuatu yang Allah lakukan dan tetapkan. Yang pertama artinya, tatkala kita ridho kepada Allah dari sisi uluhiyah, yatadhammanu ridahu bima yu'maru bihi. Kita ridho dengan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan haji, Allah perintahkan hijab, Allah perintahkan jenggotan, Allah perintahkan cingkrang dan lain-lain. Ridho semua kita. Bahwasanya inilah jalan menuju akhirat, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala sebut syariat Islam itu nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, kami menurunkan Al-Qur'an itu bukan untuk membuatmu susah. Apapun perintahnya, apapun larangannya. Walaupun orang anggap itu susah. Karena ada orang-orang yang menganggap syariat ini susah. Ya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Jadi sejak dulu ada memang orang yang tidak mau belajar agama. Ada orang yang ketika dijelaskan syariat itu mereka berpaling, tidak mau terima, tutup kuping. Nah, karakter seperti ini ada di tengah kaum muslimin. Yang tatkala dijelaskan syariat tentang akidah, ini nyerempet budaya. Tatkala dijelaskan tentang ekonomi muamalah, ini nyerempet penghasilan. Ada karakter seperti sampai di tengah kaum muslimin. Allah abadikan karakter ini, karakter orang-orang jahiliyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Kenapa mereka itu berpaling dari peringatan? Ka'annahum humurun mustanfirah. Seakan-akan mereka itu keledai liar yang terkejut, yang lari terkejut, zebra. Farrat min qaswara, yang mereka itu lari tatkala melihat singa. Nah, antum kalau sering nonton hewan, itu singa, kalau singa muncul di zebra lari. Nah, seperti itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala lari dari syariat. Ada. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sebut dia nikmat, tapi bagi orang-orang seperti ini beban. Nah, tatkala kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala sebut syariat ini nikmat, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyusahkan kita. Kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahiyah kita. Dari sisi ilahiyah kita, uluhiyah kita. Kita ridho dengan semua ketetapan syariat Allah. Baik perintah maupun larangan. Sehingga sesuatu yang tatkala itu ini haram, ini tidak boleh, itu lapang. Karena tahu substansinya Allah itu Al-Hakim, syariatnya itu mudah, syariatnya tidak menjadi beban, syariatnya jadi solusi. Kemudian kita ridho kepada Allah dari sisi rububiyah.
Yaitu kita ridho dengan segala apa yang Allah tetapkan. Namanya takdir Allah Subhanahu wa taala, ada yang enak, ada yang tidak enak. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sendiri, beliau berat ujian yang beliau dapatkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Aku ini diancam, ditakut-takuti oleh di jalan Allah, dan tidak ada seorang pun yang diancam melebihi ancaman yang menimpaku. Walaqad udhitu fillahi wa ma yu'dza ahadun. Dan aku mengalami intimidasi, mengalami gangguan, dan tidak ada seorang pun yang diganggu seperti gangguan yang aku terima. Nabi SAW itu dari Taif, dakwah di Taif. Bawa harapan di Taif itu. Karena orang Mekah tidak nerima lagi sudah. Sehingga Nabi buka peluang baru dakwah ke Taif. Sampai di Taif dilempari orang. Kemudian Nabi jalan 30 kilo. Sekitar 33 kilo dalam keadaan sadar. Saking beratnya. Makanya ketika ditanya oleh Aisyah, ada tidak hari yang lebih berat dari hari Uhud? Nabi ada. Hari di Taif itu. Karena ujian yang berat itu sebenarnya bukan ujian pada fisik. Ujian yang berat itu justru ujian pada psikis kita. Kalau ujian pada fisik, maka ada Nabi yang lebih berat di ujiannya dibanding Nabi kita. Apa ujian terberat pada fisik? Dibunuh. Ya. Nabi Yahya. Nabi kita SAW mengatakan ujian yang paling berat di antara semua rasul. Tapi beliau tidak dibunuh. Ujian psikisnya berat. Dipermalukan. Ngomong-ngomong ketiga orang itu yang di Taif itu dipermalukan. Nabi SAW. Beliau berdakwah di jamaah haji, pamannya di belakang mendustakan dia. Itu malu. Ya. Dipermalukan oleh orang-orang. Bukan cuman kemudian keluarga Nabi SAW yang pertama, semua anggota keluarga Nabi yang pertama, Khadijah dan anak-anaknya itu, semuanya meninggal mendahului beliau, kecuali Fatimah. Berat, ujian psikis. Nah, melihat istri, anak-anak satu persatu, cucu, anak, masuk juga cucu Nabi SAW dari Utsman bin Affan, Abdullah, ya, cucu beliau yang lain yang beliau gendong sama namanya Umaymah, kalau lupa, meninggal juga. Banyak cucu-cucu Nabi SAW. Ada cucu Nabi SAW, demikian juga anak-anak Nabi SAW. Beliau 2 kali ditinggal istri, Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Itu semua ujian perasaan yang dialami oleh Nabi SAW. Tapi beliau tetap ridho. Kalau dikatakan, oh Nabi tidak pernah mengalami rezeki sempit, 2 bulan tidak nyala dapur. 2 bulan. Bukan cuma itu, 3 tahun diboikot. 3 tahun diboikot sampai sahabat meninggal karena diboikot, tidak bisa makan. Ya. Jadi, tatkala kita mengatakan ikrar kita zikir pagi petang, raditu billahi rabban. Renungilah ini. Kita ridho semua syariat Allah, kita ridho semua ketetapan Allah. Bil Islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tatkala kita ridho dengan 3 hal ini, zaqa tu'mal iman. Akan merasakan manisnya iman. Wa satajidu li ridhaka billahi ta'ala thimaran katsiratan la tuhsa. Tatkala engkau ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan menjumpai buah yang sangat banyak, tidak terhingga. Di antara yang paling besar dari buahnya ini adalah al-istighna'u bihi 'anil khalqi. Kita merasa tidak butuh dengan makhluk. Sehingga kita hanya nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa tidak butuh mencari ridho manusia dan pujian mereka. Tidak butuh gitu.
dan kita tidak sedih dengan celaan dan kritik mereka. Tatkala kita masih mencari-cari ridho manusia dan pujian mereka, dan kita sedih tatkala mereka cela dan kritik, artinya belum sempurna keriduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ukur diri kita masing-masing. Dan kita merasa aman. Wa nafratin minal ma'asi wa bughdin. Kita lari dari kemaksiatan dan kita benci dengan kemaksiatan. Ya, kemarin kita sampaikan bentuk seorang ridho dan yakin kepada Allah itu adalah dia dengan maksiat itu bukan bencinya ta'abbudan. Bukan dari sisi ini bencinya itu melakukan ibadah. Apa kau benci ini? Padahal ini kan enak. Ini nih Allah ngomong haram. Dia bentuknya ibadah. Iya ini memang enak, tapi aku tidak galak itu. Benci ya, karena Allah haramkan. Ta'abbudan. Bentuk ibadah dia kepada Allah dengan cara membenci maksiat itu. Nah, kalau orang sudah yakin tadi, ada di bab sebelumnya kita bahas, dia itu tabiat. Tabiatnya benci maksudnya. Maksiat itu. Benci tabiat. Dengan kemaksiatan itu. Makanya mereka kuat tatkala ujian datang, kuat. Tatkala mereka bersendirian itu kuat mereka. Karena apa? Tabiatnya benci sudah dengan maksiat. Itu jijik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maksiat itu umpama ini. Umpama daging. Umpama daging yang sudah digigit oleh anjing. Kemudian anjing itu lepas ke daging itu. Nah, kita tak galak ambil daging itu. Kemaksiatan itu kan dilakukan oleh orang-orang yang rendah. Mereka lakukan itu dan mereka wariskan. Mereka ajak orang-orang itu. Itu dagingnya tadi. Nah, karena ini bekas anjing, janganlah kita makan. Jijik. Tabiat, bukan ta'abbud. Tidak kita mengatakan, kenapa tidak galak daging itu? Allah ngomong haram. Tidak kita ngomong itu. Kita langsung ngomong jijik. Tabiat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagian orang mengatakan, ada orang cerita di antara orang-orang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, dia menerima menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bercerita, aku di zaman dulu atamanna thana'a fulanin au fulanin minal ulama'i wal wujaha alayya. Dulu aku masih berharap pujian-pujian si fulan dan si fulan dari kalangan para ulama dan orang-orang tokoh-tokoh. Wa atamanna ay yukthira al-mutabi'una li fi mawaqi'i tawasil. Dan aku berharap agar followerku nambah. Dan aku bergembira kalau seandainya tweet saya itu di retweet oleh orang-orang yang unggul dalam keilmuan. Senang, oh ini diakui oleh si fulan ini berfaedah omongan aku sehingga perlu di retweet. Perlu di apa kalau bahasa Instagram? Repost. Wa amal an falam yakun kadzalika sya'nun indi. Sekarang tidak lagi kondisiku seperti itu, kata dia. Aku tidak perhatian lagi dengan pujian orang dan celaan orang, tidak peduli lagi. Ma'anni afrahu law sami'tu ahadan yusni ala a'mali allati fiha nafa'alil akharin. Walaupun bersamaan dengan itu aku merasa gembira kalau seandainya aku mendengar ada orang yang memuji perbuatanku. Karena perbuatan tersebut bermanfaat untuk orang lain. Senang aku. Ya. Lakinni la as'ali dzalika wa la abhathu anhu abada. Tapi aku tidak cari-cari dan tidak berusaha untuk melakukan itu sama sekali. Cuman kalau dia muji senang kan? Ya, sama manusia. Dan itu tidak masalah, tidak sama sekali mengurangi keikhlasan. Bahkan itu kata Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira yang disegerakan untuk seorang yang beriman. Wa hadza mimma arahani wa syaraha sadri. Inilah kondisi ini yang memberikan aku ketenangan dan memberikan dadaku lapang.
Ya, sehingga aku terlepas dari humum, kegelisahan yang begitu banyak yang menimpa diriku, wa muhibbul madha, dan orang-orang yang mencintai pujian, dan menimpa orang-orang yang benci terhadap kritik dan celaan. Wa man arafallahu sabura ladaihi kullu syai'in. Barang siapa yang mengenal Allah, maka kecil bagi dia segala sesuatu. Dan ada juga ucapan salah seorang salaf, man dzakarallaha ta'ala dzikran 'alal haqiqah, nasiya fi jambi dzikrihi kulla syai'. Siapa yang mengingat Allah dzikran 'alal haqiqah, mengingatnya dengan mengingat yang hakiki, nasiya fi jambi dzikrihi kulla syai', maka dia akan lupa dengan penyebutan untuk dia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari segala sesuatu. Wa kana lahu 'audan min kulli syai', dan Allah Subhanahu wa taala menjadi penggantinya dari segala sesuatu. Ini buah yang pertama. Ya, buah pertama yaitu kita merasa tidak butuh dengan orang. Kemudian yang kedua, kita ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita ditimpa masalah, ini kita tidak merasakan sakit. Lianna Allah Ta'ala idza 'alima minka annaka qad radita bihi wa an kulli ma yaqdiru 'alaik, karena tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui kalau engkau ridho dengan segala apa yang ditakdirkan untukmu, anzala 'alaika sakinatahu 'inda hululi aqdarihi al-mu'lima 'alaik. Maka Allah akan turunkan kepadamu sakinah, ketenangan tatkala terjadinya musibah yang pedih untukmu. Bal inna ba'dahum nas'alullaha an takuna minhum, bahkan sebagian orang di antara mereka, dan kita mohon supaya termasuk orang-orang seperti ini, yash'uru bin syirahi wa tuma'ninati gharibah. Mereka merasakan kelapangan dan ketenangan yang sangat aneh. Mereka merasakan rasa manis yang tidak mereka rasakan oleh orang-orang yang ditimpa musibah. Sebagai kisah di sini, ada seorang bercerita di halaman 155. Dia mengatakan, ja'a auladi yauman wa ana naimun fa'aiqadhuni wa hum yabkun. Suatu hari anak-anakku datang menemuiku, saat itu aku sedang tidur, lalu anak-anakku membangunkan aku sementara mereka dalam kondisi menangis. Wa akhbaruni bi anna ibnatai usibat bi musibatin azimah. Mereka mengabarkan bahwasanya dua orang putriku, seorang putriku ditimpa oleh musibah yang berat. Dan Allah Subhanahu wa taala saat itu menurunkan sakinah ajibah. Rasa tenang yang luar biasa yang aku tidak pernah merasakan sebelumnya. Sehingga aku tidak menjumpai kegelisahan dan kesempitan dada. Dan aku mulailah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepadanya. Tsumma raqibtu sayyarah, kemudian aku mengendarai mobilku, wa antadhartu zaujati wa ibnati wa lam ara maudhi'al jarahi alladhi asabaha. Kemudian aku mengendarai mobilku, aku tunggu istriku dan putriku, dan aku tidak melihat bekas luka yang menimpanya. Wa ja'altu alqanahuma al-istirja'. Lalu aku menalkinkan keduanya al-istirja'. Dan aku meminta kepada keduanya al-iltija'u ilallahi ta'ala. Kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa usihima bitawakkuli 'ala Allah ta'ala. Aku mewasiatkan kepada keduanya untuk bertawakal kepada Allah. Kemudian aku pergi menuju rumah sakit. Fa akhbarana at-tabib. Kemudian dokter mengabarkan kepadaku tentang kondisi luka yang menimpa anakku. Wa yajibu adz-dzihab lil mustashfa mutaqaddim fil tib fir Riyadh. Sehingga kami dianjurkan untuk pergi ke rumah sakit yang lebih maju di Riyadh. Kemudian aku berwudu, lalu aku sholat 2 rakaat, lalu aku pergi ke Riyadh. Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang banyak agar putriku diberikan kesembuhan.
Dan aku muji Allah Subhanahu wa taala atas bagusnya takdir yang Allah tetapkan dan nikmat-nikmat yang Dia berikan untukku. Wa kuntu fi thoriq alzamal istighfar, dan selama dalam perjalanan aku senantiasa melazimkan istighfar. Wa qaulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan mengulang-ulang ucapan itu. Wa sya'artu bil farahi war ridha 'anillah. Kemudian muncullah perasaan bahagia dan ridha kepada Allah. Lima manna bihi alayya minas sabri ala hadhil musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkanku kesabaran terhadap musibah yang aku alami. Wali annahu anzala ala qalbi sakinata wa ridha anhu, dan Allah juga menurunkan di dalam hatiku sakinah dan ridha. Wa ja'altu ashkuruhu min a'maqi qalbi, dan aku mulailah bersyukur kepada Allah dari relung hatiku yang paling dalam. Wala adzkuru anni hamadtuhu wa syakartuhu mithla dzalik, dan aku tidak pernah tahu kalau aku selama ini pernah bersyukur semisal itu. Fahuwa jalla wa ala afani wa auladi tilata sanawat al-madiyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala selama ini sepanjang tahun yang lalu itu memberikan kepadaku dan anak-anakku kesehatan. Walam nusib bimasaibi kabirah, dan kami tidak ditimpa musibah yang besar. Waja'a fi khotiri, kemudian terpikirlah di benakku sebagian salaf, mereka ditimpa musibah yang besar. La uhibbu anni lam usib bihadhil musibah, dan aku tidak merasa senang kalau seandainya musibah tersebut menimpaku. Wa kuntu hinaha ankiru fi qalbi hadza. Dulu aku mengingkari, kok bisa orang-orang yang ditimpa musibah itu merasa bahagia. Ini pasti berlebih-lebihan. Ya, kalau kita baca kisah salaf, mereka bahagia saat dapat musibah, kita anggap itu berlebih-lebihan. Demikian juga kata orang ini. Dan sekarang aku telah mengetahui hakikat ini. Haitsu kana hammu salaf wa ghayatu matlubuhum ridallah dan surga. Ternyata para salaf itu tujuan tertinggi mereka adalah ridho Allah dan surga. Dan aku mengetahui bahwasanya musibah-musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan musibah-musibah ini agar seseorang memperoleh kemuliaan di tingkatan surga yang tertinggi, yang tidak mungkin diperoleh kecuali dengan mendapatkan musibah. Oleh karena itu aku merasakan bima yushabihu hadhihi syu'ur. Aku merasakan hal yang sama seperti yang mereka rasakan. Itu kurang lebih kata orang tersebut. Jadi Nabi SAW mengatakan ada seseorang nanti di akhirat yang dia berharap dulu di dunia itu kulitnya dikelupasi. Karena apa? Dia melihat ternyata besar sekali balasan dari Allah Subhanahu wa taala menimpa orang-orang yang sakit. Berandai-andai, cobalah dulu di dunia kulit aku dikelupas. Dapat penderitaan seperti itu. Kalau aku ngerti pahalanya macam ini. Itu andai-andai orang tatkala di akhirat. Nanti baru kita ceritakan kisah-kisah para sahabat. Bagaimana mereka tatkala berhadapan dengan musibah, yaitu mereka bisa tetap bahagia walaupun dalam kondisi mendapatkan musibah. Ya. Kita lanjut lagi insyaallah ba'da isya.
156 di paragraf yang kedua. Walamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah biman baqiya min ashabihi ba'da hazimatihim fi ma'raqati Uhud. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menuju kota Madinah bersama para sahabat yang tersisa, setelah kekalahan mereka di perang Uhud, wa ithqanil aduwi bihim, yaitu tatkala mereka setelah mereka menghadapi musuh yang sangat semangat untuk membunuh mereka di perang Uhud. Ya, karena perang Uhud itu kan motivasinya dendam. Jadi orang Mekah itu berangkat menuju Madinah motivasinya apa? Dendam. Dendam terbunuhnya tokoh-tokoh mereka di perang Badar. Bayangkan orang dendam, berbuat jahat, ingin melakukan maksiat yang sangat besar. Apa maksiatnya? Membunuh Nabi. Mampu istiqomah berjalan 450 kilo. Siapa kita yang mampu melakukan ketaatan istiqomah seperti itu? Maksiat yang sangat besar. Bunuh Nabi SAW. Tujuan ke kota Madinah. Wa aktsaruhumul jari, dan kondisi para sahabat setelah perang Uhud itu kebanyakan rata-rata mereka terluka. Akan Nabi kita SAW terluka. Wa qad balagha minhum al-juhdu wal masyaqqatu nihayatah. Dan para sahabat di antara mereka mengalami kelelahan, rasa berat, di puncak kelelahan, puncak rasa berat. Ya baru perang, kalah. Qala lahumun nas. Lalu setelah mereka kalah ini kembali ke kota Madinah dalam kondisi moral yang turun mungkin. Dalam kondisi terluka parah, dalam kondisi Nabi SAW sedih pamannya hilang. Pamannya meninggal. Nabi SAW sebelum perang Uhud mimpi. Mimpi melihat ini, ra'aitu baqaratan tuzbah. Aku melihat bermimpi sapi-sapi disembelih dan aku melihat pedang kupat terletak. Sehingga Nabi ditafsirkan sebagian sahabat ada yang meninggal dan anggota keluarga beliau ada yang meninggal. Nah, kesedihan yang sangat sedih dialami oleh para sahabat, sebagian anggota keluarga mereka meninggal dan Nabi SAW juga sedih. Kalau pulang ke kota Madinah orang nangis, semua nangisi fulan. Kata Nabi tidak ada yang nangisi Hamzah. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa kata orang-orang munafik? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshaw. Takutlah kalian, sesungguhnya musuh-musuh itu balik ingin nyerang kalian. Jadi dalam tradisi masyarakat Arab, kalau perang itu biasanya mereka itu setelah perang itu kalau menang itu 3 hari tinggal di tempat perang itu, menunjukkan mereka menang. Nah di perang Uhud itu tidak dilakukan oleh orang-orang Mekah. Begitu kalah mereka pulang. Begitu menang mereka langsung pulang. Nah dalam perjalanan itu mereka mengatakan, kenapa tidak sekalian kita habis saja kota Madinah? Kan sudah menang ini. Balik lagi mereka. Sehingga orang-orang munafik mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul kembali untuk nyerang kalian, takutlah kalian. Nah, itu kata orang-orang munafik. Dalam kondisi mereka, kondisi yang tadi sedih. Apa respon para sahabat? Kata Allah Subhanahu wa taala, fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Justru mereka bertambah keimanannya, lalu mereka mengatakan Allah sebaik-baik penolong. Luar biasa. Ya, kita ditimpa musibah tahunan mungkin berat. Ditimpa musibah mendadak berat. Musibah yang mendadak yang buat kita kaget, itu buat kita tidak mikir. Buat kita bingung untuk bertindak. Ya.
Jangan bertindak, ngomongnya bingung gitu. Mengambil sikap itu bingung. Kalau ada musibah yang mengagetkan. Ini sudah ditimpa musibah, meninggal, pulang ke kota Madinah dalam keadaan capek, dengar kabar, diserang kembali. Ya. Fasara bihim hatta balagha hamra al-asad. Ya. Lalu para nabi dan para sahabat berangkat lagi jihad sehari setelah perang Uhud menuju tempat yang namanya Hamraul Asad. Perang ini disebut dengan perang Hamraul Asad. Ya. Nabi katakan, siapa yang kemarin ikut perang berangkat, siapa yang tidak ikut dosa berangkat. Sehingga sebagian para sahabat saat perang itu digendong. Karena apa? Luka, tidak bisa jalan. Ya. Ini dalam kondisi luka parah. Nabi ajak perang lagi, berangkat. Ya. Makanya kita bersyukur. Jadi mungkin antara syukur dan tidak syukur lah gitu. Ya. Seandainya kita hidup di zaman itu, ini lalu kok disuruh berangkat. Ya. Sedangkan kita sehat, kadang lesu. Ya. Berangkat para sahabat, murhiban lil adu, untuk menakut-nakuti musuh, berangkat mereka. Wa kana fihimul muthqalu bil jirahi la yastati'u al masya wa la yajidu markuba. Dan di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang sangat kesulitan untuk berangkat karena terluka parah, tidak mampu untuk berjalan, dan juga tidak memiliki tunggangan. Wa ba'duhum yuhmalu 'alal a'naq, sehingga sebagian di antara mereka didukung. Berangkat pokoknya. Masya Allah. Ya, ini sehari sebelum setelah perang Uhud. Walaka anta takhayyal annal aduwa qawiyan ijtaha baladan. Bayangkan, kata penulis. Hayalkan, ada musuh yang kuat menyerbu negara. Faqatala man qatala, terbunuhlah orang yang sudah terbunuh, wa kharaba wa afsada. Mereka melakukan kerusakan. Tsummartahala, kemudian mereka berangkat. Wa ba'da yaumin aw yaumaini ya'til khabaru bi annahu fi tariqihi ila hadzal balad marratan ukhra. Sehari setelah itu datang lagi dengan kabar. Ya. Fala syakka anna an-nasa sayuzdaduna khaufan wa qalaqan wa dhar'an wa khawran. Tidak diragukan lagi menghadapi kondisi seperti ini, pasti orang akan semakin takut, semakin bingung, semakin sempit, semakin lemah. Fama a'dhamu haula'i sahabah alladzi lam yuthbitu fi hadhil hali fahas. Alangkah hebatnya para sahabat Nabi SAW, mereka bukan mantap dalam satu kondisi. Imannya semua ini. Datang kabar buruk, itu kan responnya nurun iman. Ini bukan mantap imannya nih, naik. Ya, imannya naik malah. Wa kadzalika kana haluhum hina tahazzabal ahzab liqitalihim. Demikian juga tatkala kondisi mereka dikepung saat perang Ahzab. Ya, mengepung kota Madinah 10.000 sekutu. 10.000 pasukan sekutu. Sementara para sahabat sedikit. Ya, paling jumlah mereka berapa? Dikit. Jumlah para sahabat. Qala ta'ala wasifan halahum hinama ra'au jumu'al kafirina al-ghafirah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi mereka tatkala mereka dikepung oleh orang-orang kafir yang banyak. Lamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Tatkala mereka orang-orang yang beriman melihat pasukan sekutu, mereka mengatakan inilah yang Allah janjikan dan Rasulnya janjikan. Benarlah Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah bertambah kepada mereka kecuali keimanan dan rasa berserah diri. Makin mantap malah imannya. Kita dapat musibah goyang iman gitu. Ini musibah kuat imannya. Ini juga mungkin kadang-kadang sebagian kita rasakan tatkala musibah datang, itu kita merasa
lemah aku ini ternyata. Ya, ternyata saya ini lemah. Dan itu justru sadar. Makanya nikmat musibah itu kadang-kadang mendatangkan hidayah. Makanya orang-orang yang tidak pernah mengalami sakit, tidak pernah mengalami dapat musibah, itu biasanya sombong. Firaun 40 tahun tidak sakit. 40 tahun tidak sakit. Apa yang terjadi setelah dia mengatakan, aku tidak mendapati Tuhan selain aku. Kemudian dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. 40 tahun kemudian. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Setelah dia mengatakan, aku Tuhan. Wahadhil anhar tajri min tahti. Ya, akulah Tuhan kalian. Ini sungai ini ngalir atas kehendak. Pokoknya dia minta disembah awalnya, cuma minta disembah saja. Dia tidak mengklaim sebagai Rob. Rob itu kan yang ngatur alam. Yang ngatur alam itu Rob. Tuhan itu tidak. Bahasa-bahasa Tuhan itu cuma disembah. Tuhan itu yang disembah. Tapi kalau orang menyatakan diri sebagai Rob, berarti dia ngatur alam semesta. Fir'aun awalnya ngaku sebagai Tuhan. Kemudian dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu kapan? 40 tahun kemudian setelah tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit, kekuasaan besar, kaya raya, militernya kuat. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti kondisi kita dari sakit, sehat, cair, buntu. Allah ganti-ganti kondisi kita. Sehingga kita sadar kelemahan kita. Dapatlah hidayah kita di tengah kesulitan itu. Nah, para sahabat itu demikian kondisi. Para sahabat kondisinya sangat mencekam. Bahkan perang Ahzab itu disebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab, wa balaghatil qulubul hanajir. Jantung-jantung kalian itu sampai di tenggorokan. Saking mencekam. Ini bukan mau menakut dulu ini. Yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan mau menakut. Tapi disebut oleh Allah, jantung kalian naik ke tenggorokan. Wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Sampai kalian sangko-sangkuan dengan Allah. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Situlah orang-orang beriman diuji dan digoncangkan dengan kegoncangan yang berat. Berat perang Ahzab. 3 hari tidak makan. 3 hari tidak makan. Nabi SAW para sahabat. Di musim dingin. Ya. Dapat musuh ini datang, naik imannya malah. Ya, luar biasa. Ini yang perlu kita selalu bandingkan bahwa musibah yang menimpa kita ada orang yang lebih berat. Fa idza tamakkana fi qalbil mu'min al-yaqinu billah. Tatkala rasa yakin kepada Allah itu bersemayam di hati seorang yang beriman dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala pun demikian, in qalabat al-mihanu fi haqqihi ilal minah. Maka bergantilah musibah yang mestinya ini adalah musibah menjadi anugerah. Wal masaibu ilal makasib, dan musibah berganti jadi peluang. Wa thabatal qalbu thabatul jibal fil halati allati tatishu min shiddatihal uqul. Maka hati seseorang teguh bagaikan sebuah gunung di dalam kondisi di mana akal-akal itu tergelincir. Musibah yang paling berat itu bagi para sahabat ya musibah meninggalnya Nabi. Lihat Umar, akalnya tergelincir. Ya. Cuman Abu Bakar Siddiq sabat tetap, kokoh tetap di tengah musibah yang berat itu. Musibah berat yang menimpa para sahabat tatkala meninggalnya Nabi SAW, mereka katakan Madinah itu gelap. Sampai kami jalan itu meraba dinding. Gelap lagi. Hilang. Saking berat. Ya. Sempoyongan. Tidak ngerti arah. Bingung. Jalan ini kemana? Linglung. Ibarat. Gelap kata Madinah. Gelap yang hakiki mereka rasakan. Jalan itu meraba dinding mereka.
Saking berat. Ya. Itu musibah yang berat. Nah, kita kebalikan. Musibah kehilangan Nabi SAW tidak berat. Musibah-musibah yang lain itu berat. Para sahabat ditimpa musibah seperti ini mereka kokoh. Tapi tatkala ada musibah yang membuat akal tergelincir, karena itu musibah yang sangat berat bagi mereka, yaitu kehilangan Nabi SAW. Sampai di antara mereka mengatakan, "Ya Allah, butakanlah kedua mataku." Ya. Sehingga mataku ini tidak tersibukkan mandang wajah wong, aku lupa wajah Nabi. Sehingga dibayangkan aku yang tersisa wajahnya Nabi SAW. Wa tankhala'a min hauliha al-qulub. Musibah yang membuat hati menjadi takut. Kemudian kisah yang lain, kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Tatkala beliau dipertemukan dengan khalifah, kanu hawwalu alaihi, mereka menakut-nakuti Imam Ahmad. Wa qad kana daraba unuqa rajulain. Dengan cara apa mereka nakuti Imam Ahmad? 2 orang sebelum Imam Ahmad ngadep itu dipenggal. Wa indahu Ibnu Abi Du'ad. Dan ada seseorang tokoh Mu'tazilah yang namanya Ibnu Abi Du'ad, yaitu Abdullah bin Abi Du'ad. Wa huwa alladhi harrada ala qatlil imami wa tasabbaba fil fitnah. Nah, dia ini Ibnu Abi Du'ad itu memotivasi khalifah untuk membunuh Imam Ahmad. Dan dialah yang menyebarkan ideologi Mu'tazilah khalqul Quran. Dan Imam Asy-Syafi'i juga demikian, ditangkap ya. Fa'ujlisu baina yaday khalifah, kemudian didudukkan dihadapkan pada khalifah. Fanadhara Imam Ahmad ila Abi Abdurrahman Asy-Syafi'i. Imam Ahmad memandang Imam Asy-Syafi'i. Faqala ayyu syai'in tahfadhu an Syafi'i fil mashi. Apa yang kau hafalkan dari Asy-Syafi'i ini tentang fikih mengusap? Mengusap apa mungkin? Mengusap khuf mungkin. Faqala Ibnu Abi Du'ad, "Unzuru, huwa dha yuqaddamu li darbi 'unuqah." Kata Ibnu Abi Du'ad, lihat orang ini. Dia ini didatang ke sini nanti penggal. Yunadhiru fil fiqh. Dia ngajak debat masalah fikih. Apa maksud Imam Ahmad? Maksud Imam Ahmad dia tidak tahu apa-apa. Masalah ngusap ini tidak ngerti dia. Nak ngomong darah wong, nak ngomong akidah. Itu maksudnya. Cuma dibantah oleh Nabi Du'ad. Dan Imam Du'ad ini kemudian meninggal dalam kondisi Imam Ahmad masih di penjara. Kala mendengar, karena fitnahnya sangat besar, Ibnu Abi Du'ad ini sampai 3 khalifah itu terpengaruh pemikiran dia Mu'tazilah, dan banyak ulama dibunuh. Ya, banyak ulama dibunuh. Dan Imam Syafi'i sampai hijrah ke Mesir karena fitnah ini. Sehingga tatkala Ibnu Abi Du'ad ini meninggal, Imam Ahmad itu sujud syukur. Ya. Jadi bolehlah gitu kalau ada tokoh-tokoh kesesatan meninggal, kita sujud syukur. Ya. Siapa lah nak kita rencana ke sujud. Kemudian berikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Asha hayatan mali'atan bil badli wa tadhiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hidup dengan penuh pengorbanan dan mencurahkan hidupnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam jihad dan perjuangan. Beliau merasakan sakitnya di penjara, miraran wa tikraran, berulang-ulang bolak-balik masuk penjara. Wa qad yadhunnu man yattali'u ala hayatihi wa masaibihi rahimahullah anna hadhihi hayata allati ashaha fiha at-ta'ab wa syaqa. Dan orang-orang menyangka tatkala membaca tentang kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kehidupan yang penuh musibah, ya, beliau itu hidup dengan penuh kelelahan dan kesedihan.
li'annahu kana yujabuhu daulan wa mamalik wa hukaman. Karena beliau dihukum oleh negara, oleh penguasa, wa atba'an wa matbu'in, wa huwa wahidun qalilun al-'udadu an-nasir. Ya. Diingkari oleh penguasa dengan pengikut yang banyak, sementara beliau sendiri dengan penolong yang sedikit. Walakin al-haqiqatu taqulu ghairu dzalik. Namun hakikatnya berbeda. Bal inna hadza syaqa'a al-zahiri, bahkan kehidupan yang sempit yang secara zahir itu dilihat sempit, kehidupan yang melelahkan jasad beliau, aksabuhu unsan. Beliau merasakan ketenangan dalam kehidupan seperti itu, merasakan kelezatan, la ya'ishuha minat tana'umi bi ahsanin ni'ami al-zahirah. Ya, sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat secara zahir. Mendapatkan kelezatan secara indrawi dilihat. Bayangkan, kata penulis di sini, tatkala beliau di penjara di Iskandaria di Mesir. Beliau mengirim surat kepada murid-muridnya dengan mengatakan wa amma. Beliau buka dengan mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat dari Tuhanmu, maka ceritakanlah. Itu dibuka. Ya. Walladzi u'arrifu bihi al-jama'ata ahsanallahu ilaihim fid dunya wal akhirah. Dan sampaikanlah kepada jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi mereka di dunia dan di akhirat. Wa atamma 'alaihim ni'matahu zahirata wal batina, dan menyempurnakan untuk mereka nikmat Allah yang zahir maupun yang batin. Sampaikan kepada mereka, fa inni wallahil azim alladzi la ilaha illa huwa. Sesungguhnya aku demi Allah yang maha agung, yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, fi ni'amin minallah, dalam kondisi mendapat nikmat dari Allah. Ma ra'aitu mithlaha fi umri kullihi. Yang kenikmatan itu tidak aku pernah rasakan dalam perjalanan kehidupanku. Waqad fatahallahu min abwabi fadlihi wa ni'matihi wa khazaini judihi wa rahmatihi ma lam yakun bil bal. Allah Subhanahu wa taala bukakan untukku pintu-pintu karunia-Nya, kenikmatan-kenikmatannya, khazanah kedermawanan rahmatnya yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehku. Wala yaduru fil khayal, dan tidak pernah terpikir dalam khayalan. Beliau mengatakan seperti ini dalam kondisi di penjara, bolak-balik. Beliau katakan dalam kondisi nikmat. Wa qalla maratan, beliau juga suatu kali mengatakan tatkala beliau di penjara di benteng. Penjara yang lain lagi. Lau badaltu lahu mil'a hadhihi al-qal'a dhahaban syukran ala hadhihi ni'mah kuntu muqassiran. Kata beliau, saat beliau di penjara di benteng, kata beliau, kalau seandainya aku penuhi benteng ini dengan emas, ya, sebagai bentuk terima kasih kepada orang yang ngurung aku di sini, itu masih kurang terima kasih. Ya, masih tidak imbang terima kasih aku tuh dengan cara seperti itu, dengan apa yang mereka perbuat pada diriku. Maksud. Wa ana bihamdillahi lastu fi syiddatin wala dhaiqin aslan. Dan aku segala puji bagi Allah tidak sama sekali dalam keadaan berat dan sempit. Bal fi jihadin fi dinillahi wa sabilihi wa nusri dini. Bahkan aku dalam kondisi jihad dalam agama Allah, di jalan Allah, dalam rangka menolong agamanya. Mithlu ma kuntu akhruju ila Qazan wa aghzu al-Jabaliyah. Sebagaimana persis kondisi ini, persis seperti aku berangkat berjihad ke daerah Qazan dan aku memerangi orang-orang Jabaliyah.
Wal jihadu la budda fihi minal ijtihad. Yang namanya jihad itu butuh kesungguhan. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad, maka dia telah berjihad untuk dirinya sendiri. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh uang salam ini. Ya. Udah kan nyembah sudah, enggak butuh kata Allah. Enggak butuh apapun yang ada di alam ini Allah. Lam yatadhammar min murri ma asabahu. Beliau sama sekali tidak mengeluh dari kondisi pahit yang menimpa beliau. Walam yakul bilisani halihi aw maqalihi. Beliau tidak mengatakan secara lisan maupun mengekspresikan secara perbuatan dengan mengatakan kaifa ubtuliya bihadhil bala'il azim. Kok bisa aku nih diuji dengan ujian yang berat ini? Wa ana udafi'u 'anil Islam, padahal aku membela ajaran Islam. Wa abdhalu nafsi wa waqti fi khidmatid din, aku telah mencurahkan jiwaku, waktuku untuk mengabdi pada agama ini. Wa ta'atu rabbil alamin, dan taat kepada Allah Rabbul alamin. Bal min syiddati ridahu an rabbih in qalaba bala'u ila sa'adatin la yastati'u syukriha. La yastati'u syukroha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena ridho beliau kepada Rabb-nya, Allah ganti musibah tersebut dengan perasaan bahagia yang tidak mampu disyukuri sampai. Waladzatin la yaqdiru ala wasfiha, dan kenikmatan yang tidak mampu dideskripsikan. Ya, ini luar biasa. Susah gitu. Mana ini ceritanya? Sampai beliau mengatakan surga. Mada fa'ala a'da'u bi, kata beliau. Wal jannatu fil qalbi. Apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku kepada diriku, sementara surga berada di hati? Tidak bisa ngapa-ngapa mereka. Mereka pikir ngurung aku di sini bakal buat aku sedih, bakal buat aku ini, tidak sama sekali. Aku sudah bahagia. Surga itu di sini. Ya, luar biasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini baru bagian kehidupan beliau di penjara. Antum baca kehidupan beliau, ada orang yang sangat jahat sekali pada beliau, memfitnah beliau. Ya. Tatkala orang itu meninggal, anaknya beliau urus. Ya, anak orang itu diurus oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang luar biasa. Sementara itu, ya, sementara di akhir hayat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan beliau menangis, ya, karena merasa tidak sibuk dengan Al-Quran. Karena beliau tidak punya kitab tafsir. Antaranya. Orang sehebat itu amalannya, muridnya saja Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir muridnya, Imam Az-Zahabi, hebat-hebat semua muridnya. Menjadi jariah untuk beliau. Bersama dengan itu, merasa kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang merasa membaktikan diri berkhidmat pada agama. Ya, oleh karena itu ini jadi perhatian untuk kita. Ya, kita kadang-kadang khidmat kita kecil, amalan kita kecil, musibah kita tidak sehebat musibah yang mereka alami, namun kita keluh kesahnya banyak, luar biasa. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas kekurangan kita dalam menjalankan perintah Allah, kekurangan kita bersyukur kepada Allah, dan disertai banyaknya kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi renungan untuk kita bersama bahwa kita perlu sekali lagi meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, memberi kita hidayah, membukakan ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak kita ketahui, kemudian memberi kita taufik untuk mengamalkan yang sudah kita ketahui, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita istiqomah terhadap amalan-amalan yang sudah kita kerjakan.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.